Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sabira Triyanandari, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan dosen pengampu oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SE MSI. Seperti video sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang kasus 9 dari perusahaan Jim & Clean tentang siklus aset tetap. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang diagram konteks, data flow diagram, kemudian dilanjutkan dengan flowchart, kemudian analisa kelemahan pengendalian internal, dan terakhir adalah saran dan upaya perbaikan dari kelemahan yang ada. Baiklah, langsung kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu diagram konteks. Proses diawali dengan manajer produksi yang melakukan permintaan pembelian aset tetap kepada pemasok. Setelah pemasok menerima pesanannya, kemudian dia akan menyiapkan 2 salinan pesanan pembelian dan faktur. Kemudian dia juga akan menyiapkan barang yang dipesan. 2 salinan pesanan pembelian faktur akan dikirimkan kepada manajer produksi, sementara barang atau aset akan dikirimkan ke gudang. Manajer produksi yang menerima 2 salinan pembelian pesanan dan faktur tersebut, kemudian salinan keduanya akan dikirimkan kepada catatan aset tetap untuk disimpan. Lalu, manajer produksi akan menyiapkan satu formulir yang berisi rincian transaksi beserta kebutuhan modal yang kemudian akan dikirimkan ke Departemen Utang Dagang Perusahaan beserta salinan pertama pesanan pembelian dan faktur tadi. Kemudian, Departemen Hutang Dagang akan mengupdate buku besar hutang dagangnya berdasarkan dokumen yang diterima tadi. Ketika perusahaan akan melakukan pembayaran yang diperlukan dalam pembelian aset tersebut, Departemen Hutang Dagang akan membuat laporan tagihan berdasarkan dokumen yang ada padanya. Kemudian, laporan tagihan tersebut akan dikirimkan kepada Departemen Akuntansi. Kemudian, Departemen Akuntansi akan mentransfer pembayaran yang diperlukan melalui proses pengeluaran kas. Kas tersebut akan ditransfer kepada pemasok. Kemudian, Departemen Akuntansi akan mengupdate buku besar berdasarkan bukti pembayaran. Begitu juga dengan Departemen Hutang Dagang yang akan mengupdate buku hutang dagangnya. Selanjutnya, kita masuk kepada DFD level 0. Pertama, manajer produksi akan melihat data-data penjualan, dan kemudian dia akan melakukan produksi yang diawali dari 1.0, yaitu proses produksi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembelian untuk proses produksi di 2.0 pembelian aset tetap. Manajer produksi akan mengambil keputusan untuk membeli aset tetap. Kemudian, pesanan pembelian akan dikirimkan kepada pemasok. Pemasok yang sudah menerima pesanan tersebut akan menyiapkan 2 salinan pesanan pembelian dan faktur, dan juga akan menyiapkan barang yang dipesan. Kemudian, pemasok akan mengirimkannya ke proses 3.0, yaitu penerimaan barang. Di proses 3.0 ini, salinan kedua dari pembelian dan faktur akan disimpan ke data master aset tetap. Sementara salinan pertama dari pesanan pembelian, faktur, formulir dan juga kebutuhan modal akan dikirimkan ke Departemen Utang Usaha. Departemen Utang Usaha akan melakukan update ke buku besar utang usaha berdasarkan dokumen-dokumen yang diterimanya tadi. Kemudian, ketika akan melakukan pembayaran, Departemen Utang Usaha akan menyiapkan laporan tagihan
yang kemudian laporan tagihan tersebut akan dikirimkan ke 4.0 proses pembayaran. Selanjutnya, sistem 4.0 akan meneruskan laporan tagihan tersebut ke Departemen Akuntansi untuk dilakukannya pengkonfirmasian. Departemen Akuntansi akan melakukan transfer pembayaran melalui proses pengeluaran kas. Departemen Akuntansi akan mengecekkan kas dan kemudian akan mentransfer kas tersebut kepada pemasok beserta bukti pembayaran. Departemen Akuntansi juga akan mengupdate buku besarnya. Kemudian setelah pemasok menerima pembayaran tersebut, dia akan menyiapkan laporan penerimaan pembayaran dan akan dikirimkan ke 4.0 proses pembayaran. Kemudian sistem akan mengirimkan laporan tersebut ke Departemen Utang Usaha untuk dilakukannya pengupdatean buku besar utang usaha. Selanjutnya, kita akan masuk ke 5.0 yaitu penetapan nilai aset tetap. Manajer produksi diberi wewenang untuk menghapus aset tetap atau menjualnya dengan cara tukar tambah atau menghibahkannya. Manajer produksi akan memutuskan bagaimana kelanjutan aset tersebut, apakah dihapus, dijual, atau dihibahkannya. Kemudian aset yang dibeli tadi akan dilakukannya penilaian aset tetap oleh manajer. Dan kemudian pemeriksaan dan pemeliharaan aset sesuai umur akan dilakukan asisten manajer produksi di proses 5.0. Selanjutnya kita masuk ke DFD level 1. Pada DFD level 1, sistem 1.1 akan mengecek kelancaran operasional yang datanya akan dilihat dari master data penjualan. Kemudian, proses akan dilanjutkan dengan melakukan proses produksi di 1.2. Setelah melakukan proses produksi, akan dilanjutkan di 1.3 yaitu menilai aset tetap yang akan dilihat dari data master aset tetap. Kemudian, setelah menyiapkan penilaian aset tetap, laporan nilai aset tetap tersebut akan dikirimkan ke proses 1.4, yaitu mencatat aset tetap yang akan dibeli atau dibutuhkan. Selanjutnya, daftar pembelian aset tetap ini akan diteruskan ke DFD level 2. Pada DFD level 2, daftar pembelian aset tetap akan diteruskan ke proses 2.1, yaitu melakukan proses pembelian aset tetap berdasarkan daftar yang diinginkan tadi. Kemudian, setelah melakukan proses tersebut, akan dilanjutkan dengan mencari pemasok yang tetap dan akan dilakukannya penegosiasian kepada pemasok tentang syarat atau kontrak pesanan yang akan dipesan di proses 2.2. Setelah setuju, proses tersebut akan dilanjutkan ke 2.3, yaitu menyepakati syarat kontrak pesanan. Setelah menyepakati kontrak pesanan tersebut, akan dilanjutkan ke 2.4, yaitu membuat persetujuan pengambilan aset. Apakah aset akan diambil oleh pihak perusahaan atau pemasok yang akan mengirimkannya. Kemudian, pengiriman aset akan diteruskan ke DFD level 3. Pada DFD level 3, pemasok akan mengirimkan barang dan 2 salinan pesanan dan faktur ke proses 3.1, yaitu menerima barang dari pemasok. Salinan kedua akan dikirimkan ke data master aset tetap untuk disimpan. Sementara salinan pertama pesanan pembelian dan faktur akan dikirimkan ke proses 3.2. Di proses 3.2 ini, kita akan membuat formulir rincian transaksi dan juga kebutuhan modal. Setelah menyiapkannya, formulir rincian transaksi dan kebutuhan modal beserta salinan pesanan pembelian dan faktur akan diteruskan atau dikirimkan ke proses 3.3 untuk diupdate ke buku utang usaha. Kemudian Departemen Utang Usaha akan mengupdatekannya ke buku besar utang usaha. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan 3.4, yaitu membuat laporan tagihan pembayaran. Laporan tagihan pembayaran yang sudah disiapkan akan diteruskan ke DFD level 4. Pada DFD level 4,
Laporan tagihan pembayaran yang sudah disiapkan tadi akan diteruskan atau akan diberikan ke proses 4.1, yaitu akan dilakukannya proses pengeluaran kas. Laporan tagihan pembayaran tersebut akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi untuk dilakukannya update dan pengkonfirmasian agar ditransferkannya pembayaran. Departemen Akuntansi akan mengupdate data master kasnya dan kemudian akan mentransfer atau melakukan pembayaran yang akan diteruskan ke proses 4.2, yaitu mentransfer ke pemasok dan juga buktinya. Setelah mentransfer ke pemasok akan memberikan laporan penerimaan pembayaran atau memberikan feedback. Laporan penerimaan pembayaran dari pemasok tadi akan diteruskan ke proses 4.3, yaitu mengupdate pembayaran dan atau bukti pembayarannya. Pada proses 4.3 akan dilakukannya update ke data master buku besar kas berdasarkan bukti tersebut, dan juga bukti pembayaran tersebut akan disimpan ke data master penyimpanan. Kemudian proses akan dilanjutkan dengan menetapkan nilai aset tetap. Pada DFD level 5 yang akan dilakukannya penetapan nilai aset tetap, proses akan diawali dengan 5.1, yaitu penilaian aset tetap lama dan baru. Penilaian ini akan dilakukan dengan melihat data dari daftar aset tetap, data master metode penyusutan, data master umur ekonomis aset. Dengan melihat dari data-data tersebut, maka aset lama akan diteruskan ke proses 5.2, yaitu memutuskan apakah aset lama tersebut akan dijual dengan cara tukar tambah, atau dihapuskan, atau dihibahkan. Jika aset lama ini akan dijual dengan cara tukar tambah dengan aset yang baru, maka ini akan berhubungan dengan pemasok lagi. Dan seperti yang sudah saya jelaskan proses pembeliannya pada DFD sebelumnya, maka pemasok akan mengirimkan laporan penerimaan pembayarannya, dan manajer menerima aset baru yang sudah ditukar tambah tadi. Kemudian proses pembelian aset tadi akan dilanjutkan ke 5.3, yaitu update aset tetap, yang akan dicatat juga atau diupdate ke catatan aset tetap. Selanjutnya proses akan dilanjutkan ke 5.4. Aset baru yang sudah diterima tadi akan dilakukan proses pemeriksaan dan pemeliharaan aset sesuai umur ekonomis, dan juga penetapan nilai umur aset tersebut. Setelah proses ini dilakukan, proses pemeriksaan ini akan dilakukan oleh asisten manajemen produksinya. Itu dia pembahasan tentang data flow diagram tersebut. Kemudian kita akan masuk ke flowchart. Pada flowchart terdapat 4 subsistem, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen utang usaha, dan departemen akuntansi. Proses diawali oleh manajer produksi yang melakukan pengecekan kelancaran operasional. Setelah dia mengeceknya, dia akan melakukan produksi. Sebelum dia melakukan produksi, dia juga akan mengecek nilai aset tetap untuk memastikan kelancaran operasional berjalan dengan baik. Setelah dia mengecek nilai aset tetap yang ada, dia akan membuat daftar aset tetap yang diperlukan untuk dibeli. Kemudian, manajer produksi diberi kewenangan untuk mencari pemasok, dan kemudian dia akan bernegosiasi tentang syarat pesanan tersebut yang akan dipesannya. Kemudian, hasil kesepakatan tentang daftar pesanan tadi akan dikirimkan kepada pemasok. Setelah pemasok menerima daftar pesanan pembelian, pemasok akan memproses pesanan dan menyiapkan salinan pesanan dan faktur dan juga barang. Jadi, terdapat 5 dokumen yang telah disiapkan oleh pemasok, yaitu 2 salinan pesanan pembelian, 2 faktur, dan juga barang. Kemudian, pemasok akan merekapitulasi pesanan ini untuk dikirimkan kepada manajer. Setelah rekapitulasi ini dikirimkan oleh manajer,
Kemudian, salinan kedua dari pesanan pembelian dan faktur akan disimpan oleh manajer ke file D, dan sementara barang atau aset akan dikirimkan ke gudang, dan salinan pertama pesanan pembelian dari faktur yang dari pemasok tadi akan dilakukannya penyiapan dokumen dan formulir rincian transaksi dan juga kebutuhan modal oleh manajer produksi. Setelah manajer produksi melakukan penyiapan tersebut, maka dia akan menetapkan nilai aset tetap lama dan barunya. Manajer produksi akan menentukan apakah aset dijual dengan cara tukar tambah, dihapus, atau dihibahkan. Setelah manajer produksi menentukan keputusannya, dia akan mengupdate nilai aset tetap tersebut yang akan dia masukkan ke dalam catatan aset tetap. Dari catatan aset tetap ini akan dilakukannya pemeriksaan dan pemeliharaan aset sesuai umur ekonomis yang dilakukan oleh asisten manajer produksi. Dokumen yang telah disiapkan oleh manajer produksi tadi yang berupa faktur, salinan pesanan pembelian pertama, dan juga penyiapan formulir rincian transaksi dan kebutuhan modal akan dikirimkan ke Departemen Utang Usaha untuk dilakukannya pengupdatean buku besar berdasarkan dokumen tersebut. Pencatatan akan dimasukkan ke dalam buku besar utang usaha. Kemudian, ketika perusahaan akan melakukan pembayaran terhadap pemesanan aset tersebut, maka Departemen Utang Usaha akan menyiapkan laporan tagihan. Dokumen laporan tagihan atau rincian pembayaran ini kemudian akan dikirimkan ke Departemen Akuntansi untuk dilakukannya pengonfirmasian atau pengeluaran kas. Transfer pembayaran ini akan dilakukan melalui proses pengeluaran kas yang dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi akan melakukan pentransferan pembayaran kepada pemasok, dan bukti pembayaran akan diupdatekan atau akan dicatat oleh Departemen Akuntansi ke catatan pengeluaran kas. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kelemahan pengendalian internal berdasarkan SAS 78. Terdapat 6 kategori pengendalian fisik menurut SAS 78. Yang pertama, ada otorisasi transaksi. Pada sistem ini, tidak adanya otorisasi formal dalam permintaan pembelian atau penghapusan aset tetap. Yang kedua, ada pemisahan tugas. Pada sistem ini, tidak ada pemisahan tugas yang jelas antara manajer produksi dengan divisi lain dalam pemeliharaan dan pengawasan aset. Ketiga, supervise. Pada kategori ini, tidak adanya pengendalian terpisah tiap divisi pada sistem, sehingga akan rawannya terjadi kecurangan. Kemudian, ada kategori catatan akuntansi. Pada sistem ini, belum maksimalnya pencatatan yang dilakukan secara jelas dan rinci dalam pembelian atau penghapusan aset. Kemudian ada pengendalian akses. Pada sistem, tidak adanya pembatasan akses ke aktiva seperti keamanan gudang atau orang-orang yang hanya boleh mengendalikan aktiva tersebut. Kemudian ada verifikasi independen. Pada sistem ini, tidak adanya pengecekan dan pengkonfirmasian terhadap aset yang dibeli oleh manajer produksi. Selanjutnya, kita masuk ke saran dan upaya perbaikan dari kelemahan yang ada. Pertama, pada poin otorisasi transaksi ini tadi, seharusnya dilakukan otorisasi formal dalam permintaan pembelian atau penghapusan aset tetap. Kemudian, pada pemisahan tugas, sebaiknya dilakukan pemisahan tugas yang jelas antara manajer produksi dengan divisi lain dalam pemeliharaan dan pengawasan aset agar lebih efektif dan efisien. Kemudian, pada supervise, seharusnya ada pengendalian terpisah tiap divisi pada sistem agar tidak dapat terjadinya kecurangan. Kemudian, pada catatan akuntansi, sebaiknya dilakukan pencatatan secara maksimal dan secara jelas, rinci dalam pembelian atau penghapusan aset dan lainnya. Kemudian, pada pengendalian akses,
Sebaiknya dilakukan pembatasan akses ke Aktiva agar hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses pengendalian Aktiva tersebut. Terakhir, pada verifikasi independen, sebaiknya dilakukan pengecekan dan pengkonfirmasian terhadap aset yang dibeli oleh manajer produksi. Ya, itu dia